Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pasti baik kan? Nah, kalian harus tetap semangat ya menjalani pembelajaran melalui daring ini. Semoga kita doakan, semoga bumi kita cepat sembuh biar kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Nah, kalian jangan lupa ya selalu memakai masker ketika sedang berkegiatan di rumah dan selalu mencuci tangan setelah kalian bepergian atau memegang benda sesuatu. Oke. Nah, pasti kalian bingung kan? Siapa sih ibu ini? Kok belum pernah kelihatan? Nah, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Nurmila Yusnita. Bisa dipanggil Bu Mila. Asal ibu dari Pati. Siapa yang tahu Pati? Pasti pada tahu kan? Oke, ibu di sini sebagai mahasiswa praktik magang, praktik mengajar di SDN Bintoro 1 Demak. Salam kenal ya teman-teman. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Kalian bisa membuka buku tematik kalian ya. Selanjutnya kita akan fokus dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Pasti banyak sekali di dunia ini makhluk hidup yang selalu kita temui dimanapun. Misalnya tumbuhan, hewan. Perlu kalian ketahui bahwa manusia itu juga termasuk makhluk hidup ya. Selanjutnya sebelum kita belajar lebih jauh, ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa sih yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang ingin menjawab? Oke, kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Pertumbuhan yaitu perubahan ukuran atau bertambahnya jumlah sel tubuh secara fisik. Maksudnya di sini seperti bertambahnya tinggi badan. Kalian pasti memiliki perubahan-perubahan tersebut kan ketika kalian masih bayi sampai sekarang kelas 3 SD. Kalian setiap harinya pasti bertumbuh, tinggi badannya menambah terus sampai dewasa. Yang kedua, perkembangan merupakan perubahan individu baik secara struktur, fungsi organ, melalui keseimbangan dan proses belajar sepanjang hayat. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan pasti dimiliki oleh semua manusia. Semua manusia pasti memiliki pertumbuhan. Selanjutnya, kita juga mengalami perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Nah, kalian ketika masih dalam kandungan itu juga mengalami perkembangan seperti ketika kalian masih berumur 1 bulan, masih berupa sel telur, sampai 9 bulan sudah menjadi bayi kan. Begitu juga ketika kita sudah lahir. Seperti gambar berikut ini, ada gambar bayi ini sampai dewasa. Mereka mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Nah, misalkan ketika anak-anak masih bayi, ketika kalian masih bayi, kalian tidak bisa
berbuat apa-apa selain menangis. Ketika kalian lapar, juga menangis. Ketika kalian sudah mulai dewasa, mulai bertumbuh, kalian akan tidak akan nangis lagi. Seperti kalian sudah bisa berbicara, kalian lapar, kalian hanya berbicara saja, "Bu, saya lapar." Tidak usah menangis lagi. Seperti ketika dulu kalian bayi, kalian selalu digendong, kemana-mana digendong. Sekarang sudah kelas 3, tidak boleh kalian digendong karena kalian sudah besar. Selanjutnya, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, manusia merupakan salah satu makhluk hidup ya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, ketika kalian masih dikandung oleh ibu kalian masing-masing, di situ kalian juga mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Ketika kalian sudah dewasa nanti, pertumbuhan kalian sudah berhenti di situ. Sudah dewasa, sudah berhenti, tetapi perkembangan emosi dan pikiran terus-menerus berkembang. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada faktor genetik. Apa sih faktor genetik itu? Nah, faktor genetik adalah faktor yang ditimbulkan dari keturunan atau satu darah seperti keluarga. Misalnya memiliki warna kulit yang sama dan memiliki bentuk tubuh yang menyerupai. Itu yang dinamakan faktor genetik. Selanjutnya ada faktor hormon. Misalnya ada hormon serotonin, yaitu hormon yang mengontrol mood atau suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Selanjutnya ada makanan. Makanan juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan loh. Seperti 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada makanan pokok, lauk pauk. Makanan pokok di sini ada berupa nasi, terus jagung, gandum. Kalau lauk pauk ada telur, misalnya tahu tempe, terus sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak sekali di Indonesia. Sayur-sayuran kan, misalnya ada wortel, terus timun, ada tomat. Nah, buah-buahan misalnya juga ada apel, terus jambu. Terus yang terakhir ada susu. Kalian bisa minum susu dari susu sapi boleh, susu kambing juga boleh. Itu bisa menambah nutrisi dari tubuh kalian agar berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang, bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan. Di sini Ibu ada contoh soal. Nah, anak-anak, kita akan menjumlahkan dengan teknik tanpa menyimpan dulu ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya.
ada 3.436 ditambah 1.561 sama dengan, kita tulis bilangannya dulu ya. Tadi ada 3.436 ditambah 1.561. Kita tambahkan. Di sini ada bilangan satuan, puluhan, ratusan. Yang satunya berapa? Ya betul, ribuan. Nah, cara kita menghitung ini gimana ya? Kita hitung mulai dari satuannya dulu. Kita hitung dari mulai yang terkecil. Nah, kita hitung 6 tambah 1, 7. 3 ditambah 6 berapa? Ya betul, 9. 4 ditambah 5, 9. 3 ditambah 1, 4. Jadi 3.436 ditambah 1.561 sama dengan 4.997. Betul sekali. Kalian pasti sudah bisa kan? Bisa dong. Selanjutnya kita jumlahkan dengan teknik menyimpan. Mohon maaf sebelumnya itu tulisannya tertutupi, tapi tidak masalah. Di sini sudah ada contoh soal. Ada 4.506 ditambah 2.953. Kita tulis bilangannya dulu ya anak-anak, seperti tadi. Lalu kita jumlahkan. Di sini juga sudah ada bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kita hitung seperti tadi. Hitung satuannya dulu. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada 6 ditambah 3 sama dengan 9. 0 ditambah 5, 5. 5 ditambah 9. Wah, di sini kan sudah melebihi 10. Jadi 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kita tidak boleh tulis langsung 14 di sini ya anak-anak. Kita tulis angka yang belakang dulu, angka yang paling kecil dulu. Satuannya ada berapa? 4. Jadi kita tulis 4 di sini. Yang satunya kita tulis di atas sini. Kita bisa lihat ya. Nah, setelah itu kita hitung 4 ditambah 2, 6. Baru kita tambahkan ini ditambah 1 jadi 7. Begitu cara hitungnya. Jadi 4.506 ditambah 2.953 sama dengan 7.459. Begitu. Sudah bisa kan? Bisa dong. Mudah sekali cara ini dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Selanjutnya di sini sudah ada soal latihan. Ada 5 soal latihan. Nah, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Bumila ya. Ini sudah ada, sudah tertera nomor WA-nya. Jangan lupa belajar, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah ya. Jangan lupa pakai maskernya dan cuci tangan menggunakan sabun bersih. Begitu, cukup sampai di sini. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan loh. Dikirimkan ke Ibu Mila ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.